Shalom, kita berjumpa lagi dalam Renungan Tengah Minggu yang saya beri tema bebas dari rasa cemas, memahami prioritas rohani. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami menyerahkan setiap pribadi kami dimanapun kami berada. Kami meyakini bahwa ada kekuatan secara rohani dalam hidup kami lewat kuasa firman. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-22 menuliskan, Yesus berkata kepada para murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Kecemasan itu ibarat perigi kecil, ketakutan yang mengalir dalam pikiran. Bila semakin ditanggapi, ia akan memotong seluruh aliran pikiran kita dan memaksanya tersedot ke dalam kecemasan itu. Penelitian dari Ohio State University mengungkapkan bahwa tujuan dari semua perawatan terhadap rasa cemas hanyalah untuk mengolahnya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Tetapi Yesus memberikan solusi yang membebaskan karena ia berulang kali mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Kata khawatir atau cemas dalam bahasa Yunani adalah merimnao, yang artinya sesuatu yang sangat penting dan memonopoli seluruh isi hati dan pikiran seseorang. Yesus menjelaskan bahwa rasa cemas muncul karena gagal memahami prioritas ilahi dalam hidup kita. Yesus memerintahkan kita untuk tidak khawatir akan hidup kita, akan makanan, minuman, pakaian bagi tubuh kita. Agar terbebas dari monopoli pikiran tentang uang dan kekayaan, kita perlu memahami hal yang sangat mendasar tentang Allah dan kebutuhan kita, yakni Allah memelihara dan memenuhi segala yang kita perlukan. Kita hanya perlu memutuskan untuk berlindung di bawah pemeliharaannya. Untuk dapat melakukannya, kita harus dalam posisi sangat membutuhkan dan mempercayai bahwa Tuhan memenuhi kebutuhan hidup kita. Inilah kuncinya. Tuhan memberikan kita tujuan dan rencana secara rohani. Kita diciptakan untuk kemuliaan-Nya, melayani tujuannya, menghormati Dia, menyembah Dia, mewartakan Injil, dan menghidupi Kristus dan kuasa roh di dunia ini. Tuhan pasti menopang hidup kita hingga seluruh maksud dan rencana Allah tergenapi. Selama tujuan Tuhan menjadi prioritas hidup kita, Ia akan memenuhi segala yang kita perlukan. Inilah kepastian yang membebaskan dari rasa cemas. Yang pertama, kita boleh bebas dari rasa cemas karena kita memahami penyediaan ilahi. Rasa cemas dalam diri orang percaya lahir karena membatasi pemahaman tentang Allah, sehingga sulit mempercayai janji firman-Nya. Yesus mengajarkan bahwa kita tidak diciptakan hanya untuk bertahan hidup secara jasmani, tetapi ada tujuan yang mulia yang ditetapkan untuk digenapinya. Sampai seluruh rencana dan prioritas Allah Bapa tergenapi, maka Ia sudah berjanji akan memenuhi segala yang diperlukan, baik itu secara jasmani maupun secara rohani. Gagal paham terhadap kebenaran inilah yang menjadikan kita diliputi oleh kecemasan senantiasa. Memahami penyediaan Allah dimulai dari keyakinan bahwa segala yang dimiliki berasal dari Allah. Itu bisa datang dari hasil kerja, dari kita menabung, dari kerajinan kita, serta keteguhan untuk mengelola talenta, kreativitas, atau pelatihan yang kita peroleh. Tetapi semua itu berasal dari Allah. Karena itu, Ia sudah berjanji akan memelihara hidup kita hingga sampai kesudahannya.
Yesus memakai ilustrasi burung gagak. Walau tidak menanam, menuai, atau memiliki lumbung dan tidak bernilai rohani, tetapi dipelihara Allah. Bagaimana dengan kita yang nilainya jauh melebihi burung gagak? Karena Allah memiliki prioritasnya di dalam hidup kita, maka Ia menyediakan segala sesuatu hingga prioritasnya itu tergenapi. Membangun keyakinan ini akan membuat tidak ada ruang bagi rasa cemas di dalam hidup kita. Yang kedua, bebas dari rasa cemas, memahami hak istimewa Anda. Kecenderungan manusia adalah berusaha untuk mengendalikan keadaan dan jalan hidupnya. Walaupun mungkin mengaku percaya kepada Allah, tetapi kerap kali kita menjadi khawatir karena ingin memperpanjang usia kita. Adakah manusia yang dapat mengendalikan 100% usianya? Yesus memakai ukuran sahasta, atau tepatnya 45,7 cm, dari siku hingga ke ujung jari tangan kita. Ini adalah satuan ukuran panjang terkecil pada masa Yesus. Dan bila yang terkecil saja kita tidak mampu mengendalikannya, mengapa harus khawatir dengan yang lain? Masa hidup kita sepenuhnya adalah hak istimewa Allah. Tidak ada yang bisa mengintervensi kecuali dirinya sendiri. Kita boleh menjaga disiplin hidup dan kesehatan untuk tetap kuat, tetapi kita tidak perlu menghabiskan segenap upaya seumur hidup untuk khawatir tentang hidup kita. Hak istimewa Allah ini disimpulkan oleh Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, kata Ayub. Jika kita taat pada firman-Nya, Ia akan menopang hidup kita hingga kesudahannya. Merespon hak istimewa Allah, kita juga menerima hak istimewa sebagai anak-anak Allah untuk berada dalam rencana agung Allah dan kerajaan-Nya terhadap dunia dan umat manusia, dan menggunakan waktu yang Ia berikan dengan optimum. Yang ketiga, dikatakan bebas dari rasa cemas, memahami prevensi ilahi. Di dalam paradigma biblikal, kodrat manusia berada dari seluruh ciptaan Allah lainnya. Kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Kita mendapatkan preferensi ilahi. Yesus memberikan perbandingan yang memperlihatkan preferensi ilahi dalam Lukas 12, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Perhatikanlah bunga bakung. Bunga bakung yang Yesus sebutkan mengacu kepada semua jenis kerumputan liar. Bunga bakung yang Yesus sebutkan mengacu kepada semua jenis kerumputan liar yang berbunga, yang banyak tumbuh di daerah Palestina. Tanaman yang sifatnya sangat sementara dan fana. Walaupun fana dan tidak bernilai rohani, bila sampel bunga bakung dengan tekstil sintetis dibandingkan di bawah mikroskop, bunga bakung memiliki desain, komposisi, dan pola yang rumit dan indah. Sedangkan yang sintetis lebih besar. Bila yang fana ini didandani Tuhan, sanggup mengalahkan kemegahan manusia. Apalagi kita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu sendiri. Ia lebih memilih memperhatikan dan memelihara kita daripada semua flora dan fauna yang ada di dalam dunia ini. Masihkah kita khawatir? Bila ya, kita masuk dalam kategori orang yang kurang percaya, yakni mereka yang merosot kepercayaan kepada janji Tuhan karena himpitan keadaan. Allah tidak akan membiarkan Anda tenggelam, kelaparan, dan atau kekurangan bila Ia telah memilih kita menjadi anak-anaknya dan alat kemuliaan-Nya. Janganlah jadikan pengejaran akan makanan, minuman, pakaian menjadi obsesi hidup kita dan mengabaikan tujuan Allah. Masihkah Anda panik dengan keadaan yang dihadapi sekarang ini? Yang keempat, bebas dari rasa cemas, memahami Allah
sebagai Bapa kita. Yesus mulai dengan mengkontraskan upaya manusia yang tidak mengenal Allah dalam mencari penghidupannya. Mereka berusaha dengan sangat keras. Yesus memakai kata, semuanya ini dicari oleh bangsa-bangsa. Kata dicari itu episeteo, artinya ngoyo, berusaha dengan sangat keras untuk memperolehnya. Sebuah upaya dan perjuangan bertahan hidup. Akhirnya manusia menjadi buas dan kejam terhadap sesamanya. Mengapa? Bagi mereka yang tidak mengenal Allah, maka iblislah yang menjadi bapa mereka. Ia tidak punya hidup, kebenaran, janji, dan penyediaan bagi anak-anaknya. Ia dibiarkan menjadi bertahan hidup dengan menghalalkan segala cara. Sebaliknya, Allah Bapa mengetahui kita memerlukan semuanya itu. Bapamu mengetahui. Ini adalah masalah sederhana. Masalah mengetahui. Bila Anda mengetahui bahwa Anda memerlukan semuanya itu, apakah Anda masalah lagi? Seperti layaknya seorang ayah yang bertanggung jawab untuk menyediakan, melindungi, dan bahkan mengetahui kebutuhan anak-anaknya. Demikian juga Bapa yang di sorga terhadap kita. Semua yang diperlukan sudah tersedia dari Allah Bapa. Bagaimana kita bisa beroleh keyakinan ini? Kuncinya di ayat 31. Carilah kerajaan Allah. Artinya, fokus kita haruslah pada kerajaan Allah. Injil dan Kristus. Menyembah, melayani, memberitakan Kristus. Hidup di dalam ketaatan kepada firman-Nya. Mengejar kebenaran, kesucian, hidup, serta kasih. Mencari dan masuk di dalam kerajaan Allah memerlukan perjuangan keras, bukan? Karena harus menanggalkan keakuan, kesombongan, keinginan daging kita. Memerlukan pertobatan, penyangkalan diri, memikul salib, bersedia berkorban, lapar, dan haus akan kebenaran. Yang terakhir, yang kelima, bebas dari rasa cemas, memahami kesukaan ilahi. Yesus memberikan sebuah jaminan untuk tidak menjadi cemas, karena Allah Bapa dengan senang hati memberikan kita kerajaannya. Ia memakai kata eudokeo, yang artinya mempertimbangkan sesuatu sebagai baik, yang karena itu layak untuk dipilih, disetujui, menentukan, bahkan juga menyelesaikan. Allah Bapa telah mempertimbangkan adalah baik untuk memberikan kepada anak-anaknya kerajaannya. Ia dengan senang hati menentukan untuk memberikan sumber-sumber yang ada dalam kerajaannya kepada setiap kita. Sebagai anak-anaknya, kerajaannya kita terima seluruh sebagai warisan janji-janji Allah bersama dengan Kristus Yesus. Kerajaan Allah memiliki 3 aspek yang meliputi. Aspek yang pertama yaitu aspek kekekalan, yakni kerajaan di sorga. Aspek yang kedua yaitu aspek milenium, kerajaan 1000 tahun di bumi. Aspek yang ketiga yaitu aspek yang sekarang kita terima saat kita percaya Yesus Kristus. Kalau di sorga, di kerajaan 1000 tahun, tidak ada kekurangan, maka hal yang sama terjadi sekarang ini dalam Kristus Yesus. Ia menyediakan dengan senang hati. Tuhan berjanji, walau kita kecil dalam jumlah, tetapi Ia menyediakan anugerahnya berkelimpahan untuk melakukan kebajikan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih walaupun kami kecil dalam jumlah, tetapi Engkau memperhatikan dan sudah menyediakan segala sesuatu yang diperlukan dengan berkelimpahan untuk melakukan kebajikan kepada sesama kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Kepada setiap kami, dimanapun kami berada, aku doakan Tuhan memenuhkan dalam rumah tangga kami. Memenuhkan juga dalam kehidupan usaha pekerjaan kami. Bahkan juga dalam kesehatan kami.
anak-anak keluarga kami dimanapun mereka berada, disertai oleh Maha Kuasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan, penguasa tunggal dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.